Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Bapak Ibu guru hebat, perkenankanlah saya di sini akan memaparkan tentang pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantara, tugas 1.1.A.6, demonstrasi kontekstual pendidikan berpihak pada murid. Sebelumnya, perkenalkanlah saya Siti Mutmainah, CGP dari TK Nurul Huda, Kecamatan Trimurjo, Angkatan 8, Kabupaten Lampung Tengah. Dengan fasilitator Ibu Sofia Nur Kartika dan pengajar praktik Ibu Sri Rustini. Ki Hajar Dewantara adalah seorang aktivis penggerak kemerdekaan, kolumnis, politis, dan pelopor pendidikan bagi pribumi sejak zaman kolonial. Kiprahnya dalam memajukan anak bangsa membuat hari kelahirannya dijadikan sebagai Hari Pendidikan Nasional, yaitu pada tanggal 2 Mei, dan beliau dijadikan sebagai Bapak Pendidikan Nasional. Strategi mewujudkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Pendidikan berpusat pada murid. Filosofi pendidikan. Bebas dari segala ikatan dengan suci hati mendekati sang anak. Bukan untuk meminta sesuatu hak, melainkan untuk menghamba pada sang anak. Berhamba pada anak merupakan bentuk totalitas yang diberikan oleh seorang pendidik yang fokus melayani anak. Guru harus menjadi teladan bagi anak didiknya. Ia digugu dan ditiru. Guru biasa mengajar. Guru luar biasa mengajar dan menginspirasi. Anak didik adalah amanah dari Allah Subhanahu wa taala kepada orang tuanya yang harus dirawat, dijaga dan dididik sejak dini. Ketika anak diberi perawatan dengan pendidikan yang baik, mereka akan tumbuh baik fisik, psikis, akal dan akan berkembang secara maksimal. Generasi inilah yang nantinya akan menjadi harapan bangsa, menjadi pemimpin yang membawa manusia pada kehidupan yang aman, adil, dan sejahtera. Peran pendidik sangat menentukan tumbuh kembangnya seorang anak. Para pendidik berperan dalam setiap fase perkembangan anak didiknya. Hal tersebut sejalan dengan pemikiran tokoh pendidikan nasional kita, yaitu Bapak Ki Hajar Dewantara. Menurut beliau, bahwa mendidik seorang anak disesuaikan dengan kodratnya, karena anak terlahir dengan membawa kodratnya masing-masing. Pendidikan sesuai kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada, sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama. Artinya bahwa setiap anak sudah membawa sifat atau karakternya masing-masing. Karena keterampilan yang harus dikuasai juga terus berkembang, sehingga pendidikan harus mampu menciptakan peserta didik yang memiliki kemampuan sesuai dengan zaman. Selanjutnya, budi pekerti. Menurut Ki Hajar Dewantara, budi pekerti atau watak atau karakter merupakan perpaduan antara gerak pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan tenaga. Budi pekerti juga dapat diartikan sebagai perpaduan antara cipta atau kognitif, karsa atau afektif, sehingga menciptakan karya atau psikomotor. Keselarasan hidup anak dilatih melalui pemahaman kesadaran diri yang baik tentang kekuatan dirinya, kemudian dilatih mengelola diri agar mampu memiliki kesadaran sosial bahwa ia tidak hidup sendiri dalam relasi sosialnya. Sehingga ketika membuat sebuah keputusan, ia bertanggung jawab dalam kemerdekaan dirinya dan kemerdekaan orang lain. Budi pekerti melatih anak untuk memiliki kesadaran diri yang utuh untuk menjadi dirinya dan kemerdekaan orang lain. Pendidikan itu menuntun. Tujuan pendidikan menuntun segala kodrat yang ada pada anak, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Dalam proses menuntun, anak diberi kebebasan, namun pendidik sebagai pamong dalam memberikan tuntunan dan arahan agar anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Seorang pamong dapat memberikan tuntunan agar anak dapat menemukan kemerdekaannya dalam belajar. Anak juga secara sadar memahami bahwa kemerdekaan dirinya juga mempengaruhi kemerdekaan anak lain. Oleh sebab itu,
Tuntunan seorang guru mampu mengelola dirinya untuk hidup bersama dengan orang lain, yaitu menjadi manusia dan anggota masyarakat. Makna menghamba pada murid tercermin dalam semboyan Ingarso Suntulodo, yaitu seorang guru harus bisa memberikan contoh dan panutan kepada anak didiknya. Ing Madya Mangunkarso, seorang guru harus bisa membangkitkan semangat dan motivasi dalam diri anak didik untuk terus belajar dan melakukan inovasi. Tut Urih Handayani, yaitu guru harus mampu memberikan dorongan kepada murid-muridnya. Selanjutnya, pendidikan berpihak pada murid. Seorang guru harus mampu memberikan kemerdekaan dalam belajar, berpikir kreatif dan inovatif, serta mengikuti perkembangan zaman dengan menggunakan teknologi dalam pembelajaran. Dengan kata lain, dalam proses pembelajaran, anak didik lebih banyak aktif, bekerja, dan bergerak. Anak didik bukanlah sebuah objek yang hanya menerima dan menerima saja, tetapi anak didik merupakan sebuah subjek yang bergerak aktif. Guru berfungsi sebagai fasilitator. Guru dapat memberikan sumber-sumber belajar yang relevan. Guru dapat mengarahkan anak didik untuk melakukan hal-hal dalam mencapai tujuan. Guru dapat menggali potensi anak didik dan mendorong sehingga setiap potensi anak didik dapat berkembang dengan baik. Guru bertugas untuk mengarahkan dan membimbing sehingga anak didik paham apa yang dapat dilakukan untuk pengembangan dirinya. Dengan pendidikan yang berpusat kepada anak didik, maka anak didik akan menjadi sosok yang memiliki kemandirian, mampu mencari dan menemukan pembelajaran yang diberikan oleh guru. Anak didik juga mampu memilih bagaimana harus mengembangkan pembelajaran tersebut. Anak didik mampu memilih bagaimana mempresentasikan hasil pembelajarannya sesuai dengan ide kreativitasnya masing-masing. Pendidik diibaratkan sebagai seorang petani yang merawat tumbuh tanaman padi agar dapat berbuah baik. Artinya bahwa kita seorang pendidik harus bisa melayani segala bentuk kebutuhan murid. Kita juga harus bisa memberikan kebebasan kepada anak untuk mengembangkan kemampuannya. Namun tentunya diperlukan tuntunan dan arahan dari guru supaya anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya sendiri. Demikian pemaparan dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.